nih dari para ahli. Coba angkat tangan ya siapa yang mau menjawab. Saya. Iya Bunga, silahkan. Saya ingin menjawab tadi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia dan sumber daya alamnya. Nah betul. Ada lagi nggak yang ingat? Saya. Iya Jita. Saya Dita, Bu. Ilmu yang mempelajari tentang kelangkaan. Ya betul sekali. Nah berarti kalian minggu kemarin sudah pada memperhatikan kan? Nah hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama itu untuk merumuskan pengertian ilmu ekonomi. Jadi kalian itu diharapkan akan dapat merumuskan sendiri pengertian dari ilmu ekonomi. Selanjutnya kita akan memahami tentang pembagian-pembagian dari ilmu ekonomi tersebut. Nah, selanjutnya agar kalian juga dapat mengetahui cabang-cabang dari ilmu ekonomi. Nah, selanjutnya juga kalian akan memahami apa sih kegunaan dari ilmu ekonomi tersebut. Nah, sebelumnya kalian buka dulu ya buku paket pada halaman 8. Dibuka ya anak-anak. Bu, dia nggak beli buku, Bu. Iya, nggak apa-apa, besok beli ya. Ya, nggak mau buku, Bu. Nah, kalau udah, kita masuk aja nih ke pengertian ilmu ekonomi. Jadi seperti yang udah kalian bahas tadi, yang udah kalian pelajari juga kemarin, bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Jadi kita itu sebagai manusia itu selalu ingin lebih-lebih, karena setiap manusia itu punya hawa nafsu, punya keinginan, di mana keinginan tersebut itu pasti selalu ingin lebih-lebih, padahal sumber daya alamnya itu terbatas. Contohnya aja, misalnya kalian ingin misalnya kalian sudah mempunyai handphone, tapi teman kalian mempunyai handphone yang lebih canggih. Pasti kalian tuh ada keinginan, ada hawa nafsu untuk memiliki handphone yang lebih canggih tersebut. Jadi kebutuhan manusia itu selalu ingin lagi yang lebih, padahal sumber dayanya itu terbatas. Tuh. Dan untuk mendapatkan sesuatu hal tersebut pasti memerlukan pengorbanan. Contohnya, kalian beli handphone, kalian mengeluarkan uang untuk membeli handphone tersebut, maka uang yang kalian keluarkan adalah pengorbanan yang kalian keluarkan untuk mendapatkan suatu hal tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pembagian dari ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu dikelompokkan berdasarkan 3, yaitu ada ekonomi deskriptif, ekonomi terapan, dan ada teori ekonomi. Nah, ekonomi deskriptif ini dia itu bekerja dengan mengumpulkan informasi-informasi faktual yang terjadi di lapangan. Jadi dia menggambarkan keadaan ekonomi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan ekonomi deskriptif ini dia sangat terbatas karena dia hanya mengumpulkan informasi tanpa mencari tahu apa itu faktor-faktor yang terjadi, faktor-faktornya, terus evaluasi penilaiannya, dia tidak mengkaji hal tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian teori ekonomi. Teori ekonomi itu dia berusaha menggeneralisasikan data-data dari ekonomi tersebut, kemudian memberikan penafsiran atas data tersebut. Jadi pada teori ekonomi ini dia berisikan tentang asas-asas dan kebijakan-kebijakan mengenai kebijakan ekonomi gitu. Nah, pada teori ekonomi ini dia ada 2, ada ekonomi makro dan ada ekonomi mikro. Ekonomi makro itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang ekonomi itu secara keseluruhan. Contohnya itu kayak pengangguran, kemiskinan, itu kan dia ranahnya udah pemerintahan pusat karena secara general gitu, secara luas. Nah, ada yang tahu gak sih ekonomi mikro itu apa? Kecil, Bu. Nah, kecil, ya bisa dianalogikan kayak gitu. Jadi ekonomi mikro itu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari ilmu ekonomi itu lebih sempit, yaitu tentang rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, dan pemerintahan gitu. Jadi lebih sempit daripada ekonomi makro. Nah, selanjutnya adalah ekonomi terapan. Nah, ekonomi terapan ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil dari kajian tersebut untuk merumuskan atau menjelaskan ekonomi deskriptif gitu. Jadi intinya ekonomi deskriptif itu mengumpulkan informasi, teori ekonomi itu dia mengkaitkan atau mencari hubungan antara peristiwa
peristiwa dan teori. Selanjutnya kalau ekonomi terapan itu dia menggunakan hasil dari kajian tersebut gitu. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Iya, Ko Irunisa. Jadi sebenarnya apa sih, Bu, kegunaan kita mempelajari ilmu ekonomi? Nah, bagus sekali pertanyaan dari Ko Irunisa. Apa sih kegunaan kita mempelajari dari ilmu ekonomi itu? Nah, kegunaan kita mempelajari ilmu ekonomi yang pertama, mengajarkan cara berpikir yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan kita mempelajari ekonomi, kita jadi bisa menganalisis apakah kita harus membeli sesuatu atau kita harus tidak membeli sesuatu, itu bisa. Nah, selanjutnya memahami masyarakat dengan lebih baik, karena dengan kita tahu tentang teori ekonomi, kita bisa memahami tentang kayak mengapa sih dia beli ini, kenapa sih dia itu, jadi kita bisa mempelajarinya gitu dan memahami mereka. Selanjutnya itu memahami persoalan-persoalan global, karena di ekonomi ini juga membahas ekonomi kan secara keseluruhan, yang tadi ekonomi makro, dia bisa memahami ekonomi itu secara global gitu. Selanjutnya adalah membuat kita menjadi pemilih yang kompeten. Jadi dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita bisa jadi lebih kritis dalam menentukan sesuatu hal gitu. Jadi apakah udah paham, Koe? Iya, Bu, sudah. Terima kasih. Nah, selain Koe, apakah ada yang bertanya? Tidak, Bu. Ya, saya kira kalian sudah paham mengenai materi hari ini ya, anak-anak. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, saya ada tugas untuk kalian. Nah, diharapkan kalian ini membuat kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang, dan kalian minggu depan kelompok 1 mempresentasikan mengenai cabang-cabang ilmu ekonomi ya, anak-anak, seperti yang ada di buku kalian. Paham?